Kejadian 5 ayat 28 sampai 31. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberikan kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengapa ada dua Lamek dalam Alkitab? Pada video-video sebelumnya kita telah melihat generasi silsilah dalam Kejadian pasal 5 yang menceritakan garis keturunan manusia pertama, Adam, dan 5 bapa leluhur sebelum air bah. Dan kita berfokus pada satu anggota silsilah ini, khususnya Henokh, yang kita diberitahu bahwa ia tidak ada lagi karena Tuhan telah mengangkatnya. Kejadian 5 ayat 24. Tetapi jika dibandingkan dengan orang lain dalam silsilah, justru banyak di antaranya yang hidup hampir 1000 tahun. Hidupnya dapat dikatakan telah dipersingkat. Namun, kita menemukan bahwa kehidupan yang dipersingkat bukanlah indikasi kutukan. Tuhan dapat memberkati kehidupan yang singkat dengan kehidupan kekal, seperti yang dia lakukan dengan Henokh. Saat ini kita mau fokus pada karakter lain dalam silsilah ini, yakni Lamek, keturunan salah satu putra Adam dan Hawa dari garis keturunan Set, dan dia adalah ayah dari Nuh. Ketika Lamek telah hidup selama 182 tahun, ia memiliki seorang putra. Ia menamainya Nuh dan berkata, ia akan menghibur kita dalam jerih payah dan kerja keras tangan kita yang melelahkan di tanah yang telah dikutuk Tuhan. Setelah Nuh lahir, Lamek masih hidup selama 595 tahun lagi dan memiliki putra dan putri lainnya. Secara keseluruhan, Lamek hidup selama 777 tahun, lalu ia meninggal. Ini adalah Lamek yang kedua yang kita temui dalam kitab Kejadian. Sementara Lamek yang pertama adalah keturunan dari salah satu putra Adam dan Hawa dari garis keturunan Kain. Lamek pertama ini dipenuhi dengan kemarahan dan dendam kesumat. Lamek ini menikahi dua orang wanita, yang satu bernama Ada dan yang lain bernama Sila. Ada melahirkan Yabal, dialah bapa orang-orang yang tinggal di dalam kemah dan orang-orang yang memelihara ternak. Nama saudara laki-lakinya adalah Yubal. Dialah bapa dari semua orang yang memainkan alat musik dawai dan seruling. Sila juga memiliki seorang putra namanya Tubal Kain yang menempa segala macam perkakas dari perunggu dan besi. Saudari Tubal Kain adalah Naamah. Lamek berkata kepada istri-istrinya, Ada dan Sila, dengarkanlah aku, istri-istri Lamek, dengarkanlah perkataanku. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia telah melukai aku, seorang pemuda karena ia telah memukul aku sampai bengkak. Jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek harus membalas 77 kali lipat. Kejadian 4 ayat 19 sampai 24. Di sini kita menemukan contoh pertama dalam sejarah tentang hubungan poligami dan contoh kedua tentang pembunuhan. Lamek yang pertama ini mengikuti jejak leluhurnya Kain ketika ia membunuh seorang pria, sama seperti Kain membunuh saudaranya sendiri, Habel. Lamek ini bahkan merujuk pada leluhurnya Kain yang kepadanya Allah memberikan janji perlindungan dalam anugerahnya, bahkan setelah pembunuhannya yang keji terhadap saudaranya. Setelah menghukum Kain dengan mengirimnya ke negeri yang jauh, Allah berjanji kepadanya siapa yang membunuh Kain akan menanggung pembalasan 7 kali lipat. Kejadian 4 ayat 15. Lamek ini mencoba mengalahkan pembalasan Allah dengan pembalasannya sendiri, mengancam akan membalas dendam 77 kali lipat. Kejadian 4 ayat 24. Hal ini membawa kita kembali kepada Lamek dalam Kejadian di pasal 5. Lamek yang kedua ini berfungsi sebagai antitesis dari Lamek yang pertama. Sementara Lamek yang pertama dengan sukarela ikut serta dalam kutukan kematian yang disebabkan oleh dosa, tetapi Lamek yang kedua ini berusaha menghalangi kutukan itu.
Ketika Tuhan pertama kali mengutuk Adam setelah ia jatuh ke dalam dosa, ia berkata, "Terkutuklah tanah karena engkau, dengan susah payah engkau akan memakan hasilnya seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 17. Tetapi Lamek ini mengatakan bahwa putranya Nuh akan menghibur kami dalam jerih payah dan kerja keras kami di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Lamek yang kedua mencari kebenaran dari penghiburan sementara. Lamek yang pertama mencari pembalasan dendam melalui kematian. Perhatikan juga rentang hidupnya, 777 tahun. Pembalasan Tuhan atas nama Kain adalah 7 kali lipat, 1 kali 7. Sementara pembalasan Lamek yang pertama atas namanya sendiri adalah 77 kali lipat, 2 kali 7. Namun, kehidupan Lamek yang kedua yang saleh adalah 777 tahun, 3 kali 7. Ternyata kebenaran dan kenyamanan mengalahkan pembalasan dendam dan sifat kekerasan. 3 kali 7 Lamek yang kedua mengalahkan 2 kali 7 Lamek yang pertama. Mudah untuk mengikuti jejak Lamek yang pertama. Ketika seseorang menyakiti kita, kita secara refleks ingin membalas dendam. Sementara jejak Lamek yang kedua adalah tempat harapan ditemukannya, karena kita mendambakan seseorang untuk membatalkan kutukan yang dibawa dosa ke dalam dunia. Putra Lamek yang kedua, Nuh, selamat dari kutukan banjir, tetapi pada akhirnya tidak mampu membatalkan dari kutukan dosa. Namun ada satu yang berasal dari garis keturunan ini yang berhasil. Sungguh, ia membalikan kutukan Lamek pertama ketika salah seorang muridnya, Petrus, bertanya kepadanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dendam Lamek yang pertama dapat diatasi oleh pengampunan Yesus, yang merupakan harapan bagi Lamek yang kedua. Semoga dia juga menjadi harapan kita semua. Terima kasih karena Anda sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.